beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu. Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja.
Percayalah Tuhan masih bekerja. Selamat malam semua. Saya menyapa terlebih dahulu orang-orang yang telah hadir di acara ini. Selamat malam Lisa, selamat malam Mulyono, selamat malam Merni, selamat malam Billy, selamat malam Quinio, selamat malam Merlia, selamat malam Andre, selamat malam Mercy, selamat malam Aan, selamat malam Welia, selamat malam Michael, selamat malam Budi. Dan selamat malam Wahyu juga yang menemani saya hari ini. Haleluya. Seperti saya telah berkata tadi di live chat, malam ini kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Karena hari ini Tuhan menyadarkan kepada saya bahwa doa kita sebagai orang percaya itu bisa sangat menentukan nasib bangsa ini, saudara. Karena ceritanya begini, saudara. Tadi pagi saya membaca berita, demo buruh pada hari ini akan dipusatkan, akan dilakukan di Simpang Cempaka Putih katanya. Demo buruh dilakukan di Simpang Cempaka Putih. Jadi persimpangan antara Cempaka Putih, Suprapto situ, Yosudarso, Ahmad Yani, dan Perintis Kemerdekaan situ, kira-kira begitu. Lalu saya tulis di grup keluarga saya, keluarga kecil saya, istri dan anak-anak saya, ada demo di Cempaka Putih, di Silang Cempaka Putih pada hari ini, demo buruh. Ketika saya membaca berita itu, saya berdoa secara sederhana, saya berkata seperti ini kepada Tuhan, Tuhan, tolong supaya demo ini tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan. Tolong Tuhan kendalikan. Tolong gagalkan setiap niat-niat orang jahat. Tolong halaukan semua orang-orang yang jahat, yang berniat jahat dari bangsa ini. Halaukan Tuhan. Ya, buat demonya nggak ricuh. Dan kalau bisa tidak ada demo di Cempaka Putih. Karena saya waktu baca berita itu agak kaget juga, saudara, karena belum pernah ada demo di Silang Cempaka Putih situ. Ya nggak pernah. Biasa kan demo di Istana Presiden, di gedung DPR, di Patung Kuda lah, di mana Bundaran HI. Ini kok demo di Silang Cempaka Putih gitu, saudara. Memang yang mau di demo siapa gitu? Memang mau demo saya, kan saya di Cempaka Putih. Nah, harusnya di Istana Presiden. Nah, tapi setelah itu berlalu, sore harinya saya mau melihat berita di Detik. Saya cari di Google kondisi demo di Cempaka Putih yang terakhir. Lalu saya membaca berita yang berbeda. Dikatakan demo di Cempaka Putih dibatalkan. Itu beritanya ditayangkan jam 1-an, saya bacanya baru jam 5-an. Demo di Cempaka Putih dibatalkan, pindah ke Pulau Gadung, saudara. Saya terhenyak juga mendengar berita itu. Saya langsung berpikir, waduh, saya doa secara sederhana seperti itu begitu saja bisa membatalkan demo yang ada di Cempaka Putih, dia pindah ke Pulau Gadung. Lalu saya langsung berpikir, seharusnya lah saudara sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, seharusnya lah kita ini semua menjadi penjaga-penjaga kota, penjaga-penjaga wilayah, penjaga-penjaga bangsa kita, minimal wilayah kita lah saudara. Saya kebetulan bertempat di Cempaka Putih, saya tinggal di Cempaka Putih, saya pelayanan di Cempaka Putih. Boleh dibilang ini adalah daerah teritorial saya yang Tuhan tetapkan buat saya, saudara-saudara. Dan saya teringat kembali pada awal saya datang ke Cempaka Putih ini, awal pelayanan saya di tempat ini, seringkali ada tawuran pelajar pada waktu itu, saudara. Jadi beberapa kali saya bertemu dengan tawuran pelajar itu. Waktu saya jemput anak saya pulang, saya lewati Legend Suprapto di situ dan ada lemparan-lemparan batu dari para pelajar, antar pelajar.
Dan sejak saat itu saya juga berdoa di dalam nama Yesus. Saya hentikan tawuran pelajar itu di dalam roh, dan saya lepaskan deklarasi-deklarasi untuk wilayah ini, untuk Cempaka Putih, supaya diliputi dengan kedamaian, supaya Cempaka Putih ini makmur, supaya Cempaka Putih sejahtera dan sebagainya. Karena ini adalah wilayah tempat saya tinggal dan tempat saya melayani saudara. Jadi saya berdoa. Setelah berapa lama kemudian, tiba-tiba saya ingat, setelah beberapa waktu berlalu, saya tiba-tiba ingat, kok saya nggak menemukan lagi tawuran pelajar sekarang? Ya, kira-kira beberapa bulan lah gitu. Karena saya juga nggak memperhatikan itu saudara. Pokoknya tiba-tiba saya diingatkan, kok saya nggak pernah ketemu lagi tawuran pelajar di Cempaka Putih. Lalu saya sempat tanya beberapa jemaat yang suka lewat Cempaka Putih gitu, suka lewat Jalan Suprapto. Saya tanya mereka, pernah ketemu tawuran pelajar lagi nggak? Dan mereka juga berkata tidak pernah. Jadi tawuran pelajarnya sudah berhenti karena doa saudara-saudara. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita juga harus memperhatikan wilayah di mana kita tinggal, kota di mana tempat kita tinggal saudara-saudara, dan kita harus menjagainya agar hanya yang baik yang terjadi di situ. Kita adalah penjaga-penjaga kota, penjaga-penjaga wilayah yang Tuhan tempatkan. Di mana kita tinggal, wilayah itu harus penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan keadilan saudara-saudara. Waktu awal saya datang ke Cempaka Putih, sepanjang jalan Cempaka Putih Raya itu gelap dan sepi sekali saudara. Tidak ada kehidupan. Tapi sekarang kalau saudara melewati jalan Cempaka Putih Raya, sepanjang jalan Cempaka Putih Raya itu hidup, terang, banyak toko, banyak warung, banyak tukang makanan, pokoknya banyak kehidupan. Ada bank segala, ada banyak yang dibangun, restoran dan sebagainya. Sepanjang jalan Cempaka Putih Raya itu 24 jam bisa ramai saudara-saudara. Banyak toko yang 24 jam juga dibuka, kecuali sekarang tentunya. Tetapi ada perubahan saudara. Nah saya sih nggak berkata itu semata-mata karena doa saya. Tetapi saya cuma percaya bahwa doa orang benar itu akan besar kuasanya untuk wilayah di mana kita berada. Dan itulah yang saya alami. Dari tadi pagi juga saya alami sekali lagi bahwa ketika saya berdoa secara sederhana saja, maka Tuhan bisa memindahkan itu demo tidak terjadi di Cempaka Putih tapi di Pulau Gadung. Nah saya tidak tahu bagaimana akhirnya. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, kan demonya tetap ada. Demonya jadi tidak di Cempaka Putih memang batal, tapi demonya di Pulau Gadung. Dan kalau ada saudara di antara saudara yang tinggal dekat dengan Pulau Gadung, dan saudara akan berkata, tapi Pak, demonya pindah ke saya Pak. Ya saudara yang ada di Pulau Gadung harus berdoa supaya tidak terjadi kericuhan di Pulau Gadung itu. Kalau di daerah-daerah di mana saudara tinggal, wilayah-wilayah di mana saudara tinggal, sering terjadi tawuran antar pelajar lah, antar penduduk lah, antar pemuda lah, antar geng lah. Saudara harus berdoa, saudara harus menjagai kota itu, sehingga kota itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Wilayah saudara dipenuhi dengan damai sejahtera. Kalau saudara dengar ada berita-berita di wilayah saudara itu ada kasus-kasus narkoba misalnya, saudara harus menjadi penjaga wilayah. Karena di mana saudara tinggal, Tuhan menugaskan saudara sebetulnya untuk mendatangkan keadilan damai sejahtera di kota itu, di wilayah di mana saudara tinggal. Jadi saudara ditempatkan di dunia ini untuk menjadi garam dunia, untuk menjadi terang dunia. Itu sebabnya saudara tidak harus hanya memikirkan diri sendiri. Saudara juga harus memikirkan kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa. Nah, saya mau membacakan satu ayat buat saudara di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini adalah firman Tuhan yang datang kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda
yang sudah ada di dalam pembuangan, saudara. Mereka dijajah oleh bangsa Babel, lalu mereka dibuang ke bangsa-bangsa Babel. Ya, orang-orang Yahudi itu diambil, dibuang ke bangsa-bangsa lain, orang-orang yang sangat berpengaruh, orang-orang bangsawan, orang-orang yang cerdas dibawa ke Babel. Pokoknya dicerai beraikan dan ada di kota-kota. Lalu muncul nabi-nabi palsu yang memberitakan supaya mereka itu tidak terima ada di kota itu, tidak terima ada di bangsa itu, ada di bangsa itu. Tetapi firman Tuhan dari nabi yang benar berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi saudara, mengapa kita harus berdoa untuk kesejahteraan kota dan bangsa kita? Karena kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita juga. Kesejahteraan bangsa kita adalah kesejahteraan kita juga. Bisakah saudara bayangkan kalau saudara sejahtera sendirian, halte bus Senen dibakar, kan itu membuat kita jadi kehilangan damai sejahtera juga, saudara. Ada salah satu gereja teman saya juga terbakar di situ gedungnya. Nah, ini kan jadi mengganggu kesejahteraan kita. Jadi sebetulnya kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita juga. Kesejahteraan bangsa kita adalah kesejahteraan kita juga. Itu sebabnya kita harus menjagai wilayah kita harus menjagai kota kita harus menjagai bangsa kita ini agar bangsa kita itu sejahtera. Amin, saudara. Agar kota kita itu sejahtera, agar wilayah di mana kita tinggal itu sejahtera. Ya, sejahtera semata-mata. Nah, peran kita sebagai orang Kristen, kita harus menjadi musuh-musuh yang datang atas bangsa ini. Kalau ada musuh, kita dulu yang tahu, lalu kita bombardir dengan kuasa firman, dengan kuasa Roh Kudus, lalu kita pukul mundur musuh itu sehingga tidak bisa memasuki bangsa dan kota ini, saudara, tidak memasuki wilayah kita. Jadi saya mau saudara-saudara, sekarang ini mungkin kita masih beroperasi secara kalau terjadi sesuatu, terjadi kekacauan, kita baru berdoa. Tapi untuk kemudian hari, saya mau kita mulai naik ke level yang baru. Kita berdiri di menara penjaga, sehingga kalau ada musuh-musuh yang akan datang ke atas bangsa ini, kalau ada kerusuhan yang akan datang ke atas bangsa ini, kita sudah bisa jegal sebelum itu terjadi. Kita sudah bisa membacanya di dalam roh, dari menara doa kita, dari menara penjagaan kita, saudara-saudara. Lalu kita memukul mundur musuh itu sehingga pada akhirnya tidak terjadi kekacauan di negeri kita. Ya saudara, jadi sekarang boleh juga kalau terjadi kekacauan kita juga harus berdoa. Kalau belum terjadi kekacauan dan Tuhan sudah memberitahu kepada kita akan terjadi kekacauan, maka kita juga berdoa mematahkan setiap siasat musuh yang ingin memasuki negeri kita, kota kita atau wilayah kita. Jadi saudara harus menjaga wilayah saudara masing-masing. Saya menjaga wilayah Cempaka Putih karena saya tinggal di Cempaka Putih. Saudara yang tinggal di Pulau Gadung, berdoalah jagai wilayah Pulau Gadung supaya tidak terjadi kerusuhan di Pulau Gadung, supaya ada damai sejahtera, sukacita di Pulau Gadung, supaya ada kemakmuran di Pulau Gadung. Ya, supaya ada sejahtera di Pulau Gadung. Dan saudara di wilayah-wilayah di mana saudara ada, saudara juga menjagai wilayah saudara masing-masing sehingga tidak terjadi kekacauan di sana. Semua atmosfer udaranya menjadi bersih dan menjadi damai sejahtera, sehingga saudara sendiri merasakan sejahtera tinggal di daerah itu, tinggal di tempat itu. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Setiap kita orang-orang percaya, kita perlu menjadi penjaga wilayah kita. Hari-hari ke depan nanti setelah pandemi ini berakhir, saya rindu kita membuat kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah yang berdekatan, dan saudara, kelompok-kelompok kecil itu akan menjadi penjaga-penjaga wilayah di wilayah di mana saudara ada. Ya saudara, nanti kita akan fungsikan, kita akan bangun seperti menara-menara jaga, saudara ya, kubu-kubu doa, menara-menara jaga, di mana kita menjaga wilayah kita menghadirkan hadirat Tuhan di wilayah kita
kita menghadirkan damai sejahtera ilahi di wilayah kita. Kita pukul mundur setiap musuh yang mau masuk wilayah kita. Kita halaukan setiap roh kemiskinan, kekurangan. Lalu kita lepaskan roh pengenalan akan Allah, roh pertobatan di wilayah kita, sehingga ada banyak orang yang bertobat di wilayah kita. Saya percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu sebabnya saudara, nggak peduli saudara doa dalam keadaan seperti apa, tapi kalau saudara berdoa dengan yakin, maka doa saudara akan menghasilkan kuasa yang besar, dan wilayah di mana saudara tinggal akan terjagai, kota di mana saudara tinggal akan sejahtera, dan bangsa di mana kita tinggal juga sejahtera. Kalau saudara perhatikan, ada banyak nubuatan yang sudah dilepaskan untuk Indonesia. Indonesia akan menjadi negara yang maju, khususnya nubuatan yang dari Bapak rohani saya, Bapak Jonathan David. Saya ingat benar waktu dia khotbah di Indonesia beberapa waktu yang lalu, Indonesia akan menjadi negara yang maju, Indonesia akan mengirim misionaris ke seluruh dunia, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati dan akan menjadi bangsa yang makmur, ya, penuh dengan sejahtera, keamanan, dan bahkan nilai rupiah akan bisa mengalahkan nilai dolar Amerika, saudara-saudara. Nah, kita percaya nubuatan-nubuatan yang dilepaskan oleh Nabi Tuhan akan terjadi atas Indonesia. Nah, hanya saudara, Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau mengambil firman Tuhan itu, lalu terus-menerus mendeklarasikannya di udara, sehingga apa yang telah Tuhan firmankan, apa yang telah dilepaskan oleh para nabi bisa terjadi atas Indonesia sesuai atau seperti yang telah Tuhan firmankan. Kalau saudara membaca Alkitab katakanlah di kitab Daniel, ya, Yeremia sudah sebelumnya, Nabi Yeremia sudah nubuatkan bahwa orang-orang Israel akan dibuang di bangsa lain, lalu selama 70 tahun dibuang, setelah itu akan kembali ke negeri mereka masing-masing, akan kembali ke Yerusalem, maksudnya ke negeri mereka seperti dulu. Dan selama itu tidak dideklarasikan, itu tidak terjadi, saudara. Nah, ketika kebetulan Daniel membaca nubuatan Nabi Yeremia itu, dan Daniel mendeklarasikannya, Daniel mendoakan nubuatan itu supaya terjadi, dan benar, setelah Daniel berdoa, maka nubuatan itu terjadi. Setelah 70 tahun, maka apa yang telah Tuhan firmankan, bangsa Israel pulang ke negerinya, itu terjadi, saudara-saudara. Dan itu terjadi pada zaman Raja Kores, Raja Persia. Dan Daniel masih menjadi pejabat di zamannya Kores itu, saudara. Jadi dia melihat nubuatan Tuhan itu terjadi. Sudah berlalu selama 70 tahun. Tapi selama tidak ada yang berteriak, berdoa, mendoakan janji Tuhan itu. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Ya saudara, kalau saudara baca, Tuhan berkata kepada Abraham, bangsa Israel akan menjadi orang asing di negeri asing itu selama 400 tahun. Tapi kalau saudara membaca di kitab Keluaran, bangsa Israel keluar dari Mesir itu setelah 430 tahun. Mengapa terjadi perbedaan waktu padahal dinubuatkan 400 tahun? Tuhan berkata 400 tahun. Tapi mengapa pada kenyataannya terjadinya 430 tahun? Saya menduga selama 400 tahun itu tidak ada yang mengambil firman Tuhan itu untuk dilepaskan di udara, untuk didoakan di udara, sehingga firman itu bisa terjadi, saudara-saudara. Ya, jadi itu firman cuma melayang-layang di udara gitu, saudara, dan tidak ada yang menarik turun untuk menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Sampai ketika Tuhan datang kepada Musa dan berkata, Musa, bebaskan umatku Israel. Dan Tuhan berkata, aku telah mendengar jeritan mereka. Jadi rupanya setelah 430-an tahun, mereka baru menjerit kepada Tuhan, saudara. Mereka nggak tahan lagi, dan mungkin mereka
mereka mengumandangkan janji Tuhan kepada Abraham bahwa setelah 400 tahun mereka akan dibebaskan dari perbudakan negeri Mesir. Nah, setelah mereka menjerit, baru sorga merespon dan akhirnya mereka dibebaskan. Tuhan bangkitkan Musa untuk membebaskan mereka. Jadi walaupun ada nubuatan, Tuhan masih membutuhkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mengambil firman itu, mempercayainya dan terus mendeklarasikannya Tuhan, saudara. Sampai itu terjadi. Sama saja Tuhan sudah berjanji misalnya tentang kesembuhan, tentang kemakmuran di dalam Alkitab. Tapi selama saudara tidak mengambil janji itu, selama saudara tidak mengambil firman itu, mempercayainya lalu melepaskannya di dalam doa-doa saudara, mewujudkannya lewat doa-doa saudara, maka janji Tuhan itu tidak akan terwujud dalam hidup saudara. Saudara perlu berdoa, makanya perlu berdoa untuk mewujudkan setiap firman Tuhan, setiap janji Tuhan. Nah, saya percaya sungguh apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi untuk Indonesia akan terjadi. Tidak mungkin tidak, itu pasti terjadi. Cuma kita nggak tahu kapan terjadinya. Karena memang tidak disebutkan timing yang pastinya, saudara-saudara. Tapi kita percaya itu akan terjadi. Tapi kalaupun terjadi, melihat pengalaman orang Israel keluar dari Mesir, lewat dari 400 tahun seperti apa yang Tuhan katakan, maka nubuatan tentang Indonesia bisa digenapi juga bisa lewat dari tahun yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita tidak bergerak sebagai umat Tuhan, kalau kita tidak bergerak mengambil firman itu dan melepaskannya di udara, mendeklarasikannya di udara sehingga mengubah atmosfer Indonesia ini dan mulai mewujudkan apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, saudara, itu sebabnya saya mengajak semua saudara, ayo ambil tanggung jawab kita. Kita ambil tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Jangan cuma memikirkan diri sendiri. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Jangan hanya memikirkan tentang rumahku, mobilku, gerejaku dan sebagainya. Tapi kita pikirkan juga bangsaku dan firman Tuhan yang telah Tuhan lepaskan. Jadi maksud saya adalah setiap firman yang telah dilepaskan dalam kehidupan kita, baik untuk kehidupan kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk tubuh kita, untuk gereja kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita. Semua firman yang telah Tuhan lepaskan, yang kita tahu, yang kita paham, saudara-saudara, kita harus mengambilnya dan mewujudkannya menjadi kenyataan dalam hidup kita atau melalui hidup kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi rumah doanya untuk mewujudkan apapun yang Dia ingin wujudkan di bangsa ini. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan akan bekerja di bangsa ini. Apa yang sedang terjadi di bangsa ini hanya merupakan riak-riak yang akan menghentarkan Indonesia menjadi bangsa yang dihormati di seluruh dunia. Ya, kita doakan supaya pemerintah kita memuji Tuhan karena presiden kita cukup bagus sekarang ini, saudara-saudara. Tuhan bisa memakai dia untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Ya, kita doakan dia, kita doakan bangsa ini, kita doakan kota ini agar benar-benar terjadi perubahan yang dahsyat. Saya percaya kalau kita orang Kristen, kita gereja Tuhan, mengambil posisi kita secara rohani dan mengambil firman yang telah Tuhan lepaskan atas bangsa ini, maka saya percaya firman Tuhan akan terjadi atas Indonesia. Damai sejahtera akan ada di bangsa ini. Ya saudara, damai sejahtera akan ada di bangsa ini, kemakmuran akan ada di bangsa ini. Saya mau bacakan lagi satu ayat dari Mazmur 85. Satu bagian ayat sebelum kita berdoa. Mazmur 85 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 kalau Alkitab elektronik. Kalau Alkitab tertulis itu ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia.
sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Jadi keselamatan itu dekat pada orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara. Di mana ada orang takut akan Tuhan, keselamatan dari Tuhan dekat di situ. Ya. Sehingga keselamatan yang dekat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan itu mengakibatkan kemuliaan akan diam di negeri kita. Jadi kalau di Indonesia ini ada banyak orang yang takut akan Tuhan, maka kemuliaan akan diam di negeri kita. Kita nggak usah ngomongin yang lain, tapi saya dan saudara sekalian yang mengikuti live streaming ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kemuliaan bisa diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kita berdoa inilah yang akan terjadi atas Indonesia. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Haleluya. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Ini kemakmuran. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Jadi saya percaya akan ada jejak kaki Tuhan yang nyata atas Indonesia. Keadilan dan kesetiaan akan bertemu. Kasih kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Jadi akan ada kasih, kesetiaan, keadilan, damai sejahtera, ya saudara-saudara, di Indonesia. Itu yang kita percaya akan terjadi. Karena ada kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan akan diam di negeri kita. Saudara ini ingat lagu ayat ini pernah dijadikan lagu oleh Saudara Michael. Kasih dan akan bertemu, keadilan dan damai akan bercium-ciuman. Ya saudara, sayang saya nggak ada pemain musiknya, jadi kita sulit untuk nyanyi sama-sama. Nanti kita akan nyanyi, saudara, kalau ada musiknya. Haleluya. Tapi hari ini kita akan berdoa supaya semua yang Tuhan telah nubuatkan atas Indonesia akan terjadi. Dan kita akan berdoa supaya damai sejahtera Allah akan turun. Ya, keadilan Allah akan turun. Dan Indonesia yang baru akan turun dari sorga. Jakarta yang baru akan turun dari sorga. Ya saudara, sehingga kota-kota di Indonesia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ada kasih, ada kesetiaan, ada keadilan, ada damai sejahtera, ada kemakmuran, ada sukacita, ada keadilan. Negeri kita akan menjadi negeri yang makmur, negeri yang maju, negeri yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Karena ada kita orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berdoa. Amin. Haleluya. Hari saudara, kita akan melakukan doa-doa deklarasi. Saya akan melepaskan doa-doa deklarasi untuk bangsa ini, untuk kota ini, dan kita percaya apa yang kita deklarasikan, Tuhan akan mewujudkannya. Pasti terjadi atas negeri kita. Haleluya. Oh haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Kita doa di dalam roh terlebih dahulu, nanti setelah itu kita akan melepaskan doa-doa deklarasi. Kural malamaya shanta karala palamaya santa karala palamaya sike malamaya shanta. Ora la pala maya santa karala malamaya sikanar lemala krakan dalam masyata karala dalam masyata krakan dalam masyata kra. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati bangsa kami Tuhan, Engkau akan memberkati kota kami Tuhan. Oh, sorga terbuka atas bangsa kami, sorga terbuka atas kota kami Tuhan. Kami melepaskan nubuatan-Mu, melepaskan firman-Mu Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan kasih dan kesetiaan, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kami. Indonesia akan dipenuhi dengan damai sejahtera, keadilan, kemakmuran Tuhan terjadi atas bangsa ini di dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi atas bangsa ini, kami percaya destiny ilahi akan diwujudkan atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan ada damai sejahtera Allah yang turun atas bangsa kami Tuhan.
Kami melihat Indonesia yang baru turun Tuhan dari sorga. Engkau menciptakan Indonesia yang baru, kota Jakarta yang baru turun dari sorga. Terjadilah di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah benar-benar meliputi seluruh Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, meliputi seluruh Indonesia Tuhan. Kemakmuran meliputi seluruh Indonesia. Semua tanah-tanah di Indonesia menjadi subur, menjadi menghasilkan di dalam nama Yesus Kristus. Segala penghalang, segala roh jahat yang mau menghancurkan bangsa ini, kami halaukan di dalam nama Yesus. Semua pandemi kami halaukan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami melihat di Indonesia sedang banyak pencobaan Tuhan terhadap pemerintah Tuhan. Ada berbagai kekacauan, kerusuhan di Papua dan di Jakarta sedang demo, dan di berbagai daerah sedang demo Tuhan. Kami di dalam nama Yesus sebagai umat Tuhan, kami bangkit dalam kuasa roh. Kami hentikan semua kerusuhan ini. Kami hentikan semua kekacauan ini di dalam nama Yesus. Berhenti kami perintahkan, dan di dalam nama Yesus roh kekacauan, roh kerusuhan kami gantikan, kami ikat di dalam nama Yesus, dan kami lepaskan roh damai sejahtera atas Indonesia, roh kedamaian, roh sukacita, roh kesatuan Tuhan, kami lepaskan atas Indonesia. Roh perpecahan kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Roh kesatuan ada atas Indonesia, kami hancurkan semua niat-niat orang jahat yang ingin menghancurkan bangsa ini, yang mau mengarahkan bangsa ini ke arah yang berbeda dengan tujuan ilahi. Di dalam nama Yesus, kami hancurkan semua niat-niat orang jahat dalam nama Yesus. Dan kami hancurkan semua yang mau menghancurkan masa depan bangsa ini. Di dalam nama Yesus, kami patahkan niat jahatmu. Di dalam nama Yesus, kami lepaskan kemakmuran ada atas Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera yang ilahi ada atas Indonesia. Kami lepaskan keamanan atas Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Keamanan yang sejati turun atas Indonesia di dalam nama Yesus. Semua pikiran-pikiran jahat dari orang-orang jahat dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyingkapkan Tuhan orang-orang yang jahat yang ada di atas bangsa ini Tuhan. Orang-orang jahat Tuhan yang menjadi dalang atas semua kerusuhan dan kekacauan Tuhan. Dan Engkau akan membukakannya Tuhan. Dan Engkau akan memberikan hikmat Tuhan kepada kepolisian Tuhan. Engkau akan memberikan hikmat kepada pemerintah Tuhan untuk menangkap mereka Tuhan, memberikan keberanian Tuhan. Dan semua mulut-mulut yang ingin menghancurkan bangsa ini, kami tutup di dalam nama Yesus Kristus. Semua berita-berita bohong kami tutup di dalam nama Yesus. Kami lepaskan roh damai sejahtera menggantikan roh ketakutan. Kami lepaskan roh damai sejahtera menggantikan roh perpecahan dan kekacauan. Kami lepaskan Tuhan roh sukacita atas bangsa ini Tuhan. Kami lepaskan kemakmuran atas bangsa ini menggantikan kemiskinan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan segera bangkit Tuhan, mengatasi pandemi ini Tuhan. Indonesia akan segera makmur Tuhan, mengatasi pandemi ini Tuhan. Sorga terbuka atas Indonesia, sorga terbuka atas kota Jakarta Tuhan. Kami menghalaukan semua virus corona yang ada atas Indonesia ini, pergi di dalam nama Yesus. Kami halaukan di dalam nama Yesus, pergi di dalam nama Yesus. Kami perintahkan untuk berhenti pandemi ini di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja menghancurkan setiap pandemi ini, sehingga pandemi ini bisa selesai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi untuk Indonesia Tuhan akan terjadi di dalam nama Yesus. Indonesia akan menjadi bangsa yang makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang terhormat. Indonesia akan mengirim misionaris ke luar negeri Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau melibatkan kami juga untuk melakukan itu Tuhan. Dan Indonesia Tuhan akan menjadi negeri yang makmur Tuhan, negeri yang maju perekonomiannya Tuhan, bangsa yang maju perekonomiannya Tuhan, sehingga nilai rupiah Tuhan bisa mengatasi dolar Amerika Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengerjakannya, Tuhan akan melakukannya bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau membangkitkan setiap orang percaya, Engkau membangkitkan gereja Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, untuk menjadi penjaga-penjaga wilayah, untuk menjadi penjaga-penjaga kota, untuk menjadi penjaga-penjaga bangsa Tuhan, sehingga tidak ada kekacauan yang bisa masuk ke negeri
negeri kami. Tidak ada kekacauan yang bisa masuk ke dalam wilayah kami, karena ada penjaga-penjaga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Jakarta dalam tangan Tuhan. Kami percaya hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang turun atas Indonesia, yang turun atas kota Jakarta. Hanya kemakmuran, kesejahteraan yang turun atas bangsa ini. Indonesia baru turun dari sorga. Kota Jakarta yang baru turun dari sorga. Kami ciptakan di dalam nama Yesus. Kami cipta ulang Indonesia dengan firman Tuhan. Kami cipta ulang Jakarta dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Oh, damai sejahtera dan keadilan akan bercium-ciuman Tuhan. Kemakmuran akan ada atas bangsa kami. Kemuliaan Tuhan diam di negeri kami untuk selama-lamanya. Dan kami percaya sejak hari ini Tuhan telah bekerja atas Indonesia. Oh Tuhan, atmosfer bangsa ini telah Engkau ubahkan Tuhan, menjadi penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kekacauan dihentikan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Jokowi dan stafnya Tuhan, pemerintahan yang sedang bekerja Tuhan. Kami berdoa Engkau memberikan damai sejahtera kepada mereka. Engkau memberikan hikmat anugerah-Mu kepada mereka Tuhan. Berikan hikmat anugerah-Mu kepada mereka Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini ke arah yang benar Tuhan, dengan cara yang benar Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, berkati pemerintahan kami Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Orang-orang yang jujur Tuhan Kau bangkitkan. Orang-orang yang benar Kau bangkitkan Tuhan. Biar berada pada posisi-posisi yang tinggi Tuhan. Sementara orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak benar Tuhan, orang-orang yang korupsi Tuhan, Engkau turunkan mereka Tuhan. Karena Engkau berkata, Engkaulah yang mengangkat para raja dan menurunkan para raja Tuhan. Engkau juga yang mengangkat para pejabat dan menurunkan para pejabat Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau turunkan para pejabat yang korup Tuhan, dan Engkau naikkan para pejabat yang benar Tuhan. Engkau naikkan Tuhan pemerintahan yang benar di setiap daerah Tuhan. Engkau turunkan Tuhan pemerintah daerah yang salah, yang korup Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga dari Sabang sampai Merauke, Indonesia akan mengalami kemajuan yang signifikan. Di dalam nama Yesus ada lompatan besar atas Indonesia sejak hari ini. Lompatan besar dari daerah ke daerah. Di dalam nama Yesus, lompatan signifikan terjadi atas pemerintahan kami. Lompatan signifikan terjadi Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Semua yang tersembunyi Engkau singkapkan Tuhan. Semua yang benar Engkau bangkitkan Tuhan. Dan semua yang korup Engkau hancurkan Tuhan. Engkau berkata pada hari Tuhan, Engkau akan menghancurkan semua orang fasik Tuhan, dan Engkau akan membangkitkan orang benar ya Tuhan. Dan kami percaya inilah waktunya Tuhan, inilah harinya Tuhan untuk Indonesia, inilah harinya Tuhan untuk kota Jakarta. Kami perintahkan, kami lepaskan kemakmuran atas bangsa kami, damai sejahtera atas bangsa kami. Terjadilah sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terjadilah seperti yang Engkau firmankan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Pak Jokowi dan keluarganya Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada mereka Tuhan. Khususnya kepada Pak Jokowi Tuhan, berikan hikmat dan kekuatan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan dia bisa memimpin bangsa ini dengan benar Tuhan. Dengan hikmat sorgawi. Engkau datangi dia Tuhan, Engkau berikan hikmat dan anugerah-Mu. Engkau berikan kekuatan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri akan memimpin kehidupannya Tuhan, untuk berada di dalam jalan Tuhan, sehingga bangsa ini tidak kemana-mana Tuhan, tetapi terus berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Biar nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan Tuhan. Semua musuh-musuh bangsa ini Engkau yang menghancurkannya, Engkau yang menginjak-injak di bawah kaki orang benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami patahkan semua niat orang jahat dan tidak akan bisa berlangsung di Indonesia. Hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan, keadilan dan damai sejahtera dan kemakmuran yang boleh terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu karena Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami dan menjadikannya atas kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Sekarang saya mau berdoa untuk saudara-saudara yang sedang sakit. Kalau saudara sedang sakit, taruh tangan
kananmu di bagian tubuh yang sakit, dan angkat tangan kirimu ke atas kepada Tuhan. Ayo kita berdoa buat tubuh-tubuh yang sakit. Tuhan sembuhkan. Saya percaya Tuhan adalah penyembuh yang ajaib dan Dia masih menyembuhkan sampai saat ini. Di dalam nama Yesus, aku hardik semua sakit penyakit yang ada di dalam tubuh umat Tuhan, yang ada di dalam tubuh semua orang yang mengikuti live streaming ini. Sekarang aku perintahkan semua sakit penyakit di dalam tubuhmu keluar sekarang di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus aku perintahkan kesembuhan terjadi sekarang di dalam nama Yesus. Semua bagian-bagian tubuh yang sakit sembuh sempurna sekarang di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah disembuhkan sekarang di dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan sekarang, bukan besok, bukan tahun depan, tapi sekarang juga engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Sakit apapun, sakit dimanapun, terjadi kesembuhan sekarang di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa. Kami muji namamu, kami membesarkan namamu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Biar nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Semua hormat, semua kemuliaan hanya bagi namamu ya Tuhan kami. Tuhan kami yang hidup dari kekal sampai kekal, sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, aku melepaskan berkat untuk setiap orang yang telah hadir dalam acara ini Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati perekonomian mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau membuat apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami terima berkat Tuhan, kami terima anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Kita percaya Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan akan melakukan segala perkara. Ya saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau saudara orang percaya, tidak ada yang mustahil bagi saudara. Haleluya. Saya berterima kasih buat kehadiran semua saudara di dalam acara TMB ini. Ya, saudara boleh kirimkan permohonan doa kalau ada ke hotline chat kami. Kalau yang belum subscribe, saudara bisa subscribe. Ya, saya percaya acara TMB ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, baru-baru ada kesaksian dari seorang jemaat, dia nge-share acara TMB ini dan orang yang di-share-nya kebetulan mengikutinya, mengikuti live streaming ini, dan orang itu sedang ada dalam keadaan yang sangat lemah. Tetapi ketika melihat tayangan TMB ini, maka dia dibangkitkan. Nah, saya percaya saudara juga bisa menjadi tangan Tuhan untuk men-share acara TMB ini kemanapun, ke seluruh kontak yang ada pada saudara, sehingga ada lebih banyak orang yang bisa dijamah oleh Tuhan melalui acara TMB ini. Ya, saudara, nanti kita akan terus memperbaiki tayangan kita, apalagi setelah pandemi ini. Kita akan lebih bebas bergerak. Sekarang saya belum terlalu bebas bergerak. Saya masih bekerja sendiri. Ya, karena ini jam 8 malam juga TMB saudara. Ya, nanti mungkin kita bisa pakai alat musik dan sebagainya. Beberapa orang sudah mengusulkan bikin penyembahan di TMB. Oke, nanti mungkin kita akan bikin kalau ada alat musiknya. Karena kalau tidak nanti saya akapela saudara. Ya, saya rasa hari ini cukup. Puji Tuhan, dan saya mengucap syukur buat semua yang telah Tuhan lakukan. Dan saya percaya sejak hari ini atmosfer kota kita, atmosfer bangsa kita telah mengalami perubahan. Haleluya. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Percayalah Tuhan masih bekerja.